Anime Summer 2025 di luar dugaan banyak banget yang bagus. Setidaknya ada 20 serial yang gua tonton di musim ini, dan ini sedikit review atau pandangan pertama yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita mulai dari YouTube channel Anyone Indonesia dengan judul panjang banget, bisa lihat di layar kalian. Bercerita tentang Lloyd, seorang penyihir putih yang diusir dari kelompok pahlawan dan bergabung dengan party yang lain. Sudah beberapa episode anime ini udah gua tonton, dan pendapat gua cerita dasarnya sangat template, tipikal cerita biasa yang gagal membuat konflik cerita yang menarik. Karena itu ia membuat karakter atau kelompok antagonis yang tolol sebagai daya tariknya. Setidaknya ada tambahan konflik semacam penyakit atau kutukan yang membuat orang berubah menjadi batu sihir, walaupun cara penyelesaiannya belum ada yang spesial. Juga animasinya kurang. Dari impresan awal sangat tidak memuaskan, tapi episode selanjutnya masih akan coba gua tonton sebelum diputuskan mau di drop atau tidak. Yang kedua, Cleopatus, salah satu serial yang gua tunggu di musim ini. Sinopsis singkatnya adalah Raja Iblis Cleopatus yang ngasuh anak manusia untuk memenuhi rasa penasarannya tentang gaya dan perilaku manusia. Secara dasar sebenarnya tidak ada yang spesial, tapi ada beberapa value yang bisa membuat penonton penasaran dan menunggu episode selanjutnya. Belum lagi eksekusi animenya yang tidak cecek, juga nuansa dark yang disajikan. Ditambah backstory karakter yang cukup deep, yang membuat 3 episode ini sangat direkomendasikan untuk ditonton buat kalian semua. Oh ya, jangan lupa betapa bagusnya pengisi suara dari karakter Neruru yang diisi oleh Yuki Aoi, di mana ia terkenal dengan suara karakter yang agak tengil. Selanjutnya kembali ke anime isekai berjudul Busamen Gachi Fighter. Bercerita tentang seorang pria pengangguran dan hikikomori yang hidupnya hancur karena mendapat tuduhan palsu. Singkatnya, ia berpindah ke dunia lain untuk berubah nasib. Si tokoh utama yaitu Shigeru memilih untuk mengorbankan tampilan atau menjadi jelek agar sisa poinnya dipindahkan ke kemampuannya yang membuatnya menjadi sangat OP. Jujur, serial ini tidak bagus banget. Semua tidak dibuat secara baik, mungkin karena faktor biaya, cerita template, animasi tidak bagus, banyak sekali scene yang diulang-ulang, komedinya tidak dapat, bahkan cukup disayangkan mengingat seiyuu anime ini diisi oleh orang yang cukup terkenal seperti Suabe Junichi dan Uchida Maya. Sudah 3 episode gua tonton dan serial ini akan gua drop karena kayaknya nggak bakal ada yang spesial ke depannya. Nah, selanjutnya Futari Solo Camp. Sesuai judulnya, ya ini anime cerita camping, dimana ada seorang solo camping yang tiba-tiba bertemu wanita pemula dalam camping, dan pada akhirnya karena keterpaksaan mereka memutuskan untuk solo camping tapi berdua. Jujur sebenarnya tidak buruk, tapi karena sudah ada Yuri Camp yang juga sangat populer, jadi terasa tidak ada hal yang unik lagi dari konsep anime camping ini. Belum lagi di episode awal komedinya juga belum ada yang kena di gua. Kesimpulannya, bagi yang udah nonton Yuri Camp, anime ini tidak begitu gua rekomendasikan, dan gua bakal coba tonton beberapa episode lagi sebelum memutuskan akan di drop atau tidak. Yang selanjutnya anime santai berjudul Ameto Kimito. Ceritanya tentang pertemuan di tengah hujan seorang wanita kesepian dan binatang aneh berpayung yang minta untuk dipelihara. Jujur gue suka banget ini, walaupun tentu saja viewsnya tidak sebanyak anime bertema umum. Tapi anime ini menawarkan cerita yang sangat santai yang menjadi khas dari slice of life itu sendiri. Betapa hangatnya menonton serial ini ditambah visual yang cakep, juga latar suara yang indah bersama suara hujan yang sering muncul, yang membuat vibes dari slice of life itu menjadi sempurna. Komedi ringannya juga bagus. Bagi kalian yang suka genre slice of life, sangat cocok nonton anime ini. Dan selanjutnya anime komedi berjudul Bad Girl. Direalisasikan dari manga 4 koma yang bercerita tentang Yu, seorang gadis yang sebenarnya baik hati, tapi ia ingin menjadi nakal untuk menarik perhatian Atori, ketua komite disiplin yang sangat anggun. Serial ini bertema Shijide City atau yang biasa dianggap subgenre anime yang berfokus pada kehidupan sehari-hari karakter wanita. Walaupun sebenarnya anime ini tidak jelek, eksekusi art juga latar suara dikerjakan dengan baik, tapi nggak bisa dipungkiri dari cerita awal belum ada sesuatu yang menjadi pembeda dengan Shijide City pada umumnya. Ditambah serial anime di musim ini cukup banyak yang bagus-bagus yang ngebuat anime ini jadi berasa kurang. Tapi gue masih ngasih kesempatan beberapa episode untuk memutuskan apakah akan lanjut atau di drop. Lanjut ke anime selanjutnya berjudul Dekin no Mogura. Anime ini memiliki genre misteri dan supernatural dengan sentuhan komedi yang absurd tentang Mogura yang entah kenapa dilarang masuk akhirat dan mengumpulkan cahaya lentera dari arwah-arwah yang gentayangan. Anime ini entah kenapa tidak bisa gua anggap jelek, tapi juga nggak bisa gua anggap bagus.
karena plot ceritanya tidak ada yang spesial, ditambah komedinya pun masih butuh penyesuaian sampai joke-nya cocok. Art style-nya unik walaupun animasinya biasa aja. Bagi gue yang tidak mengikuti versi mangganya, gue ngerasa ada potensi ke depannya dimana joke-nya bakal cocok sama gue. Karena itu gue bakal lanjut beberapa episode sebelum di drop atau nonton sampai tamat. Lanjut ke anime berjudul Mataku Saike no Tantei Tokitara. Cerita yang berfokus pada Nagumo, seorang detektif yang dulu hebat, yang sekarang menghadapi kenyataan pahit kehidupan dewasa dan bagaimana Mashiro, seorang siswi SMA, ingin menjadi asisten dari Nagumo. Dari 2 episode awal kayaknya tidak bakal ada kasus yang serius, karena isinya hanya komedi bertema detektif saja. Komedinya pun untuk sekarang tidak ada yang unik, walaupun untuk sebuah tontonan sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Tapi seperti yang sudah gua singgung sebelumnya, di musim ini tumben-tumben banyak anime yang bagus juga seru. Jadi gua nggak punya alasan untuk ngelanjutin serial ini. Setelah Aniwan Indonesia, kita berpindah ke YouTube News Indonesia. Anime selanjutnya berjudul Isekai Mokushiroku Minogra. Cerita isekai di mana tokoh utamanya Takuto Ira menjadi penguasa peradaban jahat bernama Minogra, yang terinspirasi dari game strategi fantasi berjudul Eternal Nation. Ya, cerita tempat isekai yang setidaknya dalam 3 episode ini belum ada yang spesial. Punya gaya penulisan seperti arwah berduka yang ingin pensiun, di mana gerak-gerik tokoh utamanya membuat orang-orang di sekelilingnya salah paham. Juga kayaknya bakal seperti Tensura, di mana bakal mengumpulkan beberapa ras untuk bergabung dan akan perang antar wilayah peradaban. Untuk 3 episode ini tidak spesial, tapi masih enak untuk bahan tontonan harian. Dan episode selanjutnya gue bakal tetap coba nonton. Dan selanjutnya Kijatsu Yusa to Ansatsu Hime. Cerita fantasi di mana tokoh utamanya seorang pahlawan yang sangat OP tapi juga sangat pemalu terhadap perempuan yang membuat bisa pingsan setiap bersentuhan dengan pahlawan tersebut. Value yang coba ditawarkan di dalamnya jelas adalah komedi juga fanservice-nya. Dan sisanya sangat kurang dari segi animasi, style gambar, sifat karakter, juga alur ceritanya pun tidak ada yang spesial. Gue udah nonton 2 episode dan jujur komedinya tidak kena di gua, jadi serial ini akan gua drop. Nah, selanjutnya anime berjudul Kojoden Kano Katekoshi. Cerita tentang Allen, seorang penyihir muda yang gagal dalam ujian akhir dan mencari pekerjaan. Ia akhirnya menjadi guru private untuk Tina, putri Duke Howard, yang tidak bisa merapal mantra. 2 episode ini jujur tidak berkesan sama sekali. Entah kenapa pilihan anime channel YouTube News Indonesia di musim ini kurang menarik. Serial ini punya cerita template pada umumnya. Si tokoh utama yang ganteng yang baik akan membantu para wanita tentang sihir dan menjadi cerita haram pada umumnya. Serial ini termasuk yang bakal gua drop dengan cepat. Mungkin nanti akan kembali menonton jika fandom anime tiba-tiba ramai membahas anime ini, yang siapa tahu ada plot twist menarik ke depannya. Selanjutnya kita berpindah ke YouTube channel Tropic Anime Asia dengan judul anime selanjutnya bertema anime super kocak, yaitu Grand Blue Season 2. Cukup kaget bisa menonton serial yang cukup populer ini secara legal di YouTube. Jadi sebelumnya terima kasih Tropic Anime Asia udah membeli lisensi anime ini. Yap, balik ke Grand Blue. Di season 2 ini ya seperti biasa banyak sekali kekocakan yang absurd banget. Dan bagi mereka yang suka atau cocok dengan komedi Grand Blue pasti bakal cocok juga dengan season 2 ini. Karena ada juga yang kurang cocok dengan komedinya Grand Blue. Walaupun entah kenapa gue agak merasa sedikit kurang dengan art style di bagian gestur-gestur komedinya. Mungkin karena selisih season 2 ini dengan yang pertama cukup lumayan jauh 7 tahun, jadi agak lupa dengan vibe season pertamanya. Tapi overall Grand Blue season 2 ini masuk list yang pasti bakal tetap gua terusin di musim ini. Dan selanjutnya serial anime nyantai berjudul Shihosa Sokudaya Yokoso. Bercerita tentang seorang pria bernama Dennis yang dikeluarkan dari tim partinya dan memutuskan untuk berhenti berpetualang dan membuka restoran. Kalau kalian suka serial seperti Isekai Nonbiri atau anime Isekai masak yang menawarkan ketenangan, kalian bakal cocok dengan anime ini. Seperti umumnya tidak punya kekuatan yang kuat karena daya tarik utamanya memang dari sudut pandang hal yang sederhana, ketenangan, kehangatan, dan bisa menjadi refreshing dari penatnya kehidupan. Serial yang bakal gua lanjut sampai akhir. Dan selanjutnya kita berpindah ke Netflix. Yang gua tonton di sini yang pertama kelanjutan dari Dan Dadan. Kayaknya yang ini mayoritas wibu udah pada tahu, dan kelanjutan dari anime ini 3 episode pertama bagi gua pribadi berhasil menjaga kualitas animenya. Juga seperti biasa berhasil menghadirkan cerita sejarah konflik yang sangat bagus dan juga berhasil membuat penonton kembali mengulang berempati kepada tokoh antagonis dengan cerita masa lalunya.
Dada dan Core 2 pasti bakal gue lanjut dan sangat direkomendasikan kepada teman-teman. Yang selanjutnya anime action fantasi berjudul Gachiakuta. Dari serial ini terlihat banget ketimpangan budgetnya karena serial ini dibuat dengan jauh lebih proper. Seperti biasa, pekerjaan yang sangat bagus dari Studio Bones. Gachiakuta bercerita tentang Rudo, pemuda yang hidup di era kumuh yang difitnah membunuh ayah angkatnya. Lalu diasingkan ke sebuah tempat pembuangan sampah raksasa dan harus berjuang untuk bertahan hidup dan kemudian bergabung dengan kelompok Cleaners. Eksekusi animenya sangat bagus, tema cerita juga bagus, ya menjadi salah satu serial yang mudah disukai di berbagai kalangan dan sangat direkomendasikan untuk kalian. Oh ya, kalian juga bisa nonton anime ini di YouTube Aniwan Indonesia, tapi harus bergabung dulu menjadi membership. Gachiakuta dan Cleavaters adalah dua serial yang bagus, tapi yang selanjutnya sementara menjadi anime baru yang paling gua tunggu yaitu Hikaru ga Shindanatsu. Bercerita tentang Yoshiki dan Hikaru di mana suatu hari Hikaru mengalami kecelakaan tragis saat mendaki gunung dan menghilang. Seminggu kemudian ia kembali tapi ada sesuatu yang berbeda. Yoshiki menyadari bahwa tubuh Hikaru telah dirasuki oleh makhluk misterius dan setelah itu ia menghadapi berbagai kejadian supernatural di desa mereka. Kayaknya sudah cukup lama ada serial horor misteri dengan kualitas eksekusi yang sangat baik dan ini menjadi angin segar buat kalian penggemar serial misteri. Bahkan dari episode pertamanya saja anime ini sangat berhasil membuat banyak pertanyaan dari penonton. Ditambah faktor psikologis yang kuat, latar cerita juga latar suara membuat atmosfer horor yang terbalut banyak misterinya semakin kuat. Salah satu serial yang wajib kalian tonton di musim ini, minusnya agak ada sedikit nuansa boys love yang agak tidak nyaman ditonton. Yang selanjutnya cerita romance berjudul Kaoru Hanawa Rintosaku. Inti cerita awalnya tentang seorang pria bernama Rintaro yang punya wajah menakutkan dan ditakuti oleh semua orang, tapi tidak ditakuti oleh Kaoru dan membuat mereka menjadi lebih dekat. Jujur, agak kaget ketika melihat rating My Anime List mencapai 8,8. Bagi gue yang bukan penggemar cerita romance, untuk episode awal-awal anime ini secara cerita cukup template. Untungnya eksekusi anime dan artnya sangat bagus, juga latar suaranya sangat indah. Tapi gue pribadi tidak bisa memberi nilai setinggi itu. Mungkin mereka yang memberi rating tinggi karena mereka sudah membaca versi mangganya. Ditambah eksekusi animenya memang juga bagus. Karena itu untuk serial ini, karena ratingnya tinggi akan tetap gue lanjutin sembari mencari value lain yang ingin diperlihatkan kepada penonton. Yang selanjutnya Takopi no Genzai. Bercerita tentang Takopi, alien dari planet Happy yang datang ke bumi untuk menyebarkan kebahagiaan. Dan ternyata dia menemukan banyak realita takdir yang harus dihadapin. Bisa dibilang ini adalah salah satu serial anime terbaik di musim ini. Dengan gaya visual yang terlihat lucu dan polos tapi mempunyai cerita juga makna yang super dalam. Serial ini juga berani mengangkat tema-tema kelam yang seringkali diabaikan. Memberikan gambaran tentang luka batin yang dialami anak-anak, dan juga menggambarkan realita dunia di mana niat baik bisa berakibat fatal. Singkatnya, anime ini wajib kalian tonton di musim ini, apalagi ini hanya 6 episode. Dan juga bagi kalian yang tidak berlangganan Netflix, kalian bisa juga nonton legal secara gratis di YouTube Aniwan Indonesia. Setelah sebelumnya nonton secara legal, kita berpindah ke situs bajakan. Yang pertama, Jigoku Sensei Nube. Ini adalah serial remake yang dulu pernah tayang di tahun 1996. Bercerita tentang seorang guru yang juga seorang ahli roh yang dikenal sebagai Nube. Tangan kirinya dirasuki oleh iblis dan dia menggunakan kekuatan itu untuk melindungi murid-muridnya dari roh. Menonton cerita remake, salah satu faktor terbesarnya adalah kenangan. Masalahnya gua nggak punya kenangan apapun dari serial ini karena dulu nggak nonton anime ini. Karena itu bagi gua menjadi tidak ada yang spesial. Penulisan cerita layaknya cerita 90-an yang bertele-tele, nuansa komedi yang 90-an, juga konflik antolog di mana setiap episodenya punya kasus yang tidak saling berkaitan. Karena itu untuk sementara serial ini gua drop. Yang selanjutnya dan terakhir dari pembahasan kali ini adalah anime berjudul Ruri no Hoseki. Anime bercerita tentang petualangan Ruri dan Nagi saat mereka belajar tentang mineralogi dan menemukan keindahan dunia di sekitar mereka. Untuk episode-episode awal, jujur gua suka banget serial ini. Analogi tergampangnya adalah ini seperti Yuri Camp tapi versi mineralogi. Serial ini menawarkan suasana yang santai, juga banyak edukasi tentang mineralogi dan geologi. Art yang unik, pergerakan animasi yang sangat bagus, latar suara yang cantik, dan keindahan pemandangan yang ditawarkan. Walaupun cerita terasa mustahil untuk mendapatkan mineral cantik segampang itu, tapi overall bagi gua anime ini masuk kategori hidden gem di musim ini. Oh ya, anime ini bisa ditonton di Crunchyroll jika mau nonton secara legal. Kebetulan gua nggak langganan di sana jadi harus pirate guys.
Oke, inilah review singkat dari 20 series yang gua tonton di musim summer ini. Kalau kalian gimana? Apa serial yang kalian suka banget di musim ini? Coba komentar di bawah. Oke, sekian dulu. Jangan lupa kalau suka video ini bisa bantu channel ini dengan like, juga subscribe, dan komentar juga kalau ada saran kritik untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.